Warta Jemaat. Permohonan doa dan konseling silakan melalui WhatsApp atau telepon. Persembahan dan perpuluhan juga dapat Anda berikan melalui transfer. Praise and Worship dan Mesbah Keluarga Malam dapat Anda ikuti di live streaming melalui Facebook, Instagram, dan YouTube. Youth Service melalui aplikasi Zoom. Mari hidup mengandalkan Tuhan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang kembali kepada Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh berkata, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Biar dari dalam hidup kita terus memberikan cinta kepada Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam kehidupan kita, tapi kita mau terus berkata, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Cintaimu selamanya Tuhan. Yes, we love you Jesus forever. Sama-sama nyanyikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama panggil namanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa,
Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk pagi yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk tahun rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Sekarang berikan firman-Mu ya Tuhan, karena kami hanya bisa hidup kalau kami menjadi pelaku daripada firman. Dan kami percaya firman-Mu adalah roti kehidupan buat kami. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, berikan kami roti kehidupan itu, yaitu firman-Mu untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Mari kita mau sama-sama buka di dalam sekali lagi Kisah Para Rasul yang ada di pasal yang pertama. Ini adalah satu ayat yang sangat lazim, umum, kita sudah dengar dan kita sudah mengaminkan dan kita percaya itu pasti terjadi. Yaitu di dalam ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita akan lihat satu bagian saja di ayat yang ke-8 di bagian A dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Mari kita melihat apa yang sebetulnya dijanjikan Tuhan. Selama 3,5 tahun murid-murid Yesus dididik, diajar, dibawa dalam sebuah pengalaman. Dan ini bukan cuma hanya sekedar pengalaman tentang sebuah pengajaran, tapi sebuah pengalaman yang nyata. Antara teori dengan praktek jadi sebuah kenyataan. Murid-murid bukan cuma hanya sekedar menyaksikan bagaimana Yesus sendiri melakukan begitu banyak mujizat, tapi mereka juga terlibat di dalam proses mujizat itu boleh terjadi. 5 roti 2 ikan, satu contoh dari mana murid-murid itu menjadi orang-orang yang terlibat penuh di dalam terjadinya sebuah mujizat. Di saat badai yang terjadi dan murid-muridnya ada di kapal, dan bagaimana Yesus meredakan, dan mereka juga melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Terlalu banyak contoh bagaimana 3,5 tahun murid-murid itu diajari, dilibatkan, dan terlibat secara penuh bagaimana Yesus menjadi orang yang hidup oleh karena kuasa Roh Kudus. Nah, pada waktu Yesus akan naik ke sorga, dia menjanjikan akan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Buat murid-muridnya, perkataan Roh Kudus ini bukan cuma hanya sekedar satu roh yang tidak terlihat, tapi mereka paham sekali bahwa Yesus, si anak daripada Yusuf, si tukang kayu itu, yang seharusnya hanyalah menjadi seorang pemuda biasa yang sama dengan banyak anak muda pada umumnya, tapi karena ada Roh Kudus masuk, jadi luar biasa. Yesus seharusnya hanyalah sebagai seorang anak muda biasa dari seorang anak Maria, ibunya, yang harusnya seperti pada umumnya pemuda biasa. Tapi karena ada Roh Kudus masuk di dalam hidupnya, ada kebangkitan orang mati, ada mukjizat-mukjizat yang bisa mendatangkan akan pemulihan bagi orang lain. 5 roti 2 ikan, kebangkitan orang mati, kesembuhan terhadap sakit penyakit. Bukankah itu jawaban dan kebutuhan banyak orang? Mari kita lihat akan bagian ini. Bagaimana Tuhan sedang menawarkan sesuatu yang sangat luar biasa kepada murid-muridnya, yaitu kuasa yang begitu besar. Sekarang sedang ditawarkan dan akan diimpartasikan, akan diberikan bagi pengikut-pengikutnya. Tapi saya hanya ingin membawa Anda untuk belajar satu hal pagi ini, bahwa sebelum Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kita, ada proses pembentukan karakter, ada proses pembentukan daripada kehidupan kita. Tidak mungkin kuasa yang disebut dari kuasa tempat yang maha tinggi, kuasa yang penuh dengan keajaiban itu, kuasa yang sangat menakjubkan itu, sembarangan masuk. Apakah mungkin kalau seseorang yang hidupnya belum dilahirkan baru, hidupnya masih dengan cara hidup manusia lama, kita mungkin masih punya kepahitan, kita masih punya banyak hal yang lama dalam hidup kita, lalu kita dipenuhi Roh Kudus, apa jadinya kuasa tersebut? Di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Yesus mengajarkan selama 3,5 tahun manusia-manusia yang dibentuk untuk memiliki nilai-nilai yang sangat rohani untuk siap menerima kuasa Roh Kudus. Kalau selama ini Anda menjadi orang Kristen, Anda sudah dididik,
Anda diajari kebenaran firman, Anda sudah diisi dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup. Bahkan pengalaman yang seperti sekarang ini adalah bentuk daripada proses untuk membentuk kita menjadi manusia-manusia yang akan hidup dengan kuasa yang maha tinggi. Manusia-manusia yang akan hidup dengan kuasa yang mampu untuk membangkitkan, memulihkan, menggandakan, dan memasyurkan akan nama Tuhan. Saudara, kalau hari ini engkau diproses, saya diproses, jangan lari. Kalau hari ini Anda mengalami akan semua hal yang mendatangkan pergumulan dalam hidup saudara, saya berkata, jangan lari. Kalau ada di antara Anda hari ini sedang dihadapkan akan kekurangan, Anda sedang berseru tentang segala kebutuhan ekonomimu, jangan lari dan menghindari Tuhan. Tapi berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya ini bentuk pemprosesan untuk aku siap terima kepenuhan Roh Kudus. Hidup saudara dan saya adalah wadah. Hidup Anda dan saya seperti sarung tangan. Dan saya percaya pada waktu tangan-tangan terampil masuk ke dalam sarung tangan tersebut, sarung tangan ini mampu untuk melakukan banyak hal. Doa saya dari tempat ini untuk Anda, biar hari ini kita berkata, terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau izinkan tekanan-tekanan boleh terjadi. Tapi aku tahu karena akan ada Roh Kudus yang masuk dalam hidup kita. Akan ada roh yang dahsyat itu yang akan masuk dalam hidup kita. Membuat kita menjadi pemenang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk tahun rahmat-Mu yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk proses pembentukan dari hidup ini Tuhan, yang Kau boleh berikan buat kami. Dan kami siap untuk melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Roh Kudus, aku percaya Engkau masuk dalam hidupku untuk aku dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan firman Tuhan katakan yang lebih besar daripada apa yang pernah dilakukan Yesus selama ada di muka bumi. Oleh karena itu kami percaya ini waktunya. Kalau Roh Kudus masuk, kami harus mengerti tujuannya untuk apa. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kami harus tahu kenapa Tuhan mengizinkan Roh itu masuk. Dan kami mau berkata, aku tahu Tuhan, aku dipenuhi Roh Kudus untuk aku memasyurkan nama Bapa. Aku tahu aku dipenuhi dengan Roh Kudus untuk menyelesaikan rencana daripada Bapa. Aku tahu kenapa aku sekarang hidup dalam tuntunannya. Karena rencana Bapa itu harus terjadi. Sekarang berkati pekerjaan kami, berkati apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Tahun rahmat-Mu kami tunggu. Di dalam nama Yesus, mari kita berkata bersama-sama, bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar. Ada yang diberkati katakan, amin, 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 amin.